Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Lurestiani, Guru Pendidikan Agama Hindu di SMAS Candi Mas Pancasari. Sebagai peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu Batch 3 LPTK UHN Igusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan nomor peserta PPG 501 004 091 91 001 dengan NIM 254 118 1425. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025475595 dengan materi keluarga Sukinah di kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinam Awiyawantu. Baiklah, Nana, silakan duduk. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Ada yang tidak sekolah hari ini? Dua orang. Ibu absen dulu ya. Agus Sudarsana, Amaningsih, Adeliantari, Dina Hepiliana. Oke, hadir semuanya ya. Oke, setelah absensi, kita lanjut ke pembelajaran. Apa kabar kalian semua? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kalian hebat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Kalian sudah sembahyang tadi? Sudah. Baru mau ke sekolah sudah sembahyang? Sudah. Ya, di mana kalian sembahyang? Di rumah itu di mana? Oh, di Merajan ya. Oke, kita lanjut sekarang. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Oke, kita ice breaking dulu ya, biar lemes tangannya ya. Oke, masih ingat dengan ice breakingnya? Masih. Masih ingat? Ayo. Boom. Boom. Ken. Ken. Boom. Ken. Boom. Ken. Boom. Boom. Ken. Pen. Oke, tepuk tangan siap untuk belajar. Desa Made Alesia, IGD Swastawan, KD Adi Suryanata. Oke, semuanya. Kenapa ngambil pulpen? Kenapa ngambil pulpen? Iya, kita siap untuk memulai pelajaran. Sebelumnya, minggu lalu, pelajaran apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian? Materi apa? Apa itu Sadarsana? Apa deh? Ya? Apa? 6 filsafat yang mengakui keberadaan beda. Ayo, hari ini Ibu akan membahas yaitu tentang keluarga Sukinah. Sudah pernah baca apa itu keluarga Sukinah? Apa itu keluarga Sukinah? Oke, sebelum masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya
Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hakikat wiwahe, ya, dan memiliki pemahaman awal tentang persiapan memasuki fase Grahasta dan membentuk keluarga Sukinah. Silakan. Di sini diajarkan di SMA, khususnya di kelas 11, bahwa membentuk keluarga Sukinah adalah membentuk keluarga yang bagaimana? Harmonis. Nah, di sini ini adalah awal untuk mempelajari sebelum ke fase yang namanya Grahasta. Karena ada 4 fase dalam catur asrama, yaitu Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Ya. Apa saja yang dibahas dalam wiwahe? Nah, kalian bisa lihat di depan apa saja yang dibahas. Tolong yang bisa tolong angkat tangannya. Apa saja yang dibahas? Ayo, apa saja yang dibahas? Ayo angkat tangannya. Ayo, ya. Tujuan wiwahe. Yang kedua apa? Ya. Pengertian dan hakikat wiwahe. Yang ketiga, kedudukan wiwahe. Terus yang keempat, ya, Ama. Ya, syarat syah suatu perkawinan menurut Hindu. Yang kelima, jenis-jenis wiwahe. Yang terakhir, yang keenam. Ayo, siapa yang bisa baca yang keenam? Yuk, Del. Ya, membina keharmonisan dalam keluarga. F-nya? Apalagi yang terakhir? Ya, pahala bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kita lanjut. Nah, tadi di awal sudah disebutkan yang dibahas adalah pengertian dan hakikat dari wiwahe. Nah, kalau kalian pernah baca di bukunya sebelumnya, pernah baca apa sih wiwahe itu? Nah, perkawinan, dasarnya perkawinan. Undang-undang nomor berapa yang membahas tentang wiwahe? Ya, Undang-Undang nomor 1 pasal 1 tahun 1970. Bunyinya apa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Ya. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan itu untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu perkawinan. Nah, dalam perkawinan itu dibahas dalam kitab apa namanya? Perkawinan, hukum perkawinan? Ya, Manawa Dharma Sastra. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra itu dibahas namanya adalah Grahasta Asrama. Dalam Grahasta Asrama di sini hukum-hukum perkawinan dibahas, baik itu tujuan dan juga syarat. Tujuannya apa? Wiwahe atau perkawinan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Silakan sebutkan tujuannya. Melanjutkan keturunan. Yang pertama adalah melanjutkan keturunan. Yang kedua, menjalankan kewajiban. Kewajiban seperti apa? Sebagai suami istri. Terus lanjut tujuan berikutnya. Apa tujuannya? Apa? Ya, menyalurkan cinta kasih. Berikutnya. Ya, Isma. Membangun keluarga sejahtera secara jasmani dan rohani. Terus menghidupi keluarganya. Jika nanti punya anak, bisa mencukupi anaknya. Itulah beban di laki-laki 21 harus baru bisa di undang-undang perkawinan baru disahkan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya,
Syaratnya adalah calon mempelai tidak memiliki hubungan sedarah atau sepindah. Masih sedarah, horizontal dan vertikal. Kalau misalnya hubungan sedarah, itu kita hindari, itu berdampak pada keturunan sebenarnya ya. Berdampak pada keturunan sebenarnya. Nah, itu salah satu dihindari pada syarat perkawinan ya. Ya. Nah, itu kembali lagi ke takdir diri kita masing-masing ya. Kalau memang itu dijalani, suatu saat jika terjadi sesuatu, tidak menyalahkan apa yang sudah, karena sudah tertera dalam hukum perkawinan. Kalau sudah memang sudah saling cinta, saling suka, dia berani untuk mengambil resikonya, itu kembali pada diri masing-masing ya yang melakukan perkawinan. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Belum? Oke. Undang-undangnya sudah. Nah, keberhasilan dalam wiwahe. Nah, biasanya keberhasilan dalam wiwahe itu contohnya apa? Keharmonisan yang terjadi itu contohnya apa? Saling mencintai, apalagi? Saling percaya, terus saling apa lagi? Saling setia, saling menyadari, kerja sama yang penting. Nah, itu salah satu tujuan atau syarat-syarat sebenarnya dalam wiwahe. Tujuan sudah. Nah, sekarang sistem. Nah, dalam sebuah perkawinan akan diatur oleh sistem. Nah, sistem pawiwahan dalam agama Hindu. Itu kalau dalam Manawa Dharma Sastra itu ada berapa? Ada berapa? 7 apa 8? 7 apa 8? Yang pertama ada Brahma Wiwaha. Brahma Wiwaha itu apa? Brahma Wiwaha perkawinan yang bagaimana? Cinta kasih pemberian seorang anak perempuan kepada seorang ahli Weda. Yang kedua, Daiwa. Pemberian apa Daiwa Wiwaha? Angkat tangannya. Yuk, Agus. Perkawinan yang mempersembahkan putri pada seorang wanita sebagai bentuk pengabdian. Ya, pengabdian. Pengabdian sebagai apa? Bentuk pengabdian sebagai apa? Kalau tadi ahli Weda, kalau sekarang Daiwa itu pemberian kepada yang melakukan pelaksana upacara. Contohnya, misalnya saya akan berikan putri saya kepada yang selesai muput upacara itu kan misalnya masih bujang atau lajang, karena sudah klop orang tuanya, diberikanlah anaknya sehingga dinikahkan. Nah, terus kalau selanjutnya apa? Arsa ini sering terjadi nih, Arsa Wiwaha ama. Iya, kalau arsa tuh biasanya pemberian sapi atau kerbau lembu ya istilahnya, sebagai salah satu sini tukarinnya. Nah, istilahnya market itu tukarinnya, kita ternyata harga perempuan itu ditukar dengan harga kerbau. Tapi itu sudah adat istiadatnya, contohnya ada bikin temani biasanya ya, itu singgung karang nakluh, tapi itu memang arsa wiwaha. Begitu dia adat istiadatnya, kalau sudah si laki-laki ngambil ke sana harus memberikan 1 ekor lembu atau sepasang misalnya yang sesuai dengan adat istiadatnya. Terus habis arsa Prajapati ya. Prajapati Wiwaha merupakan perkawinan yang didasari janji bersama untuk melaksanakan dharma. Janji bersama untuk melaksanakan kebaikan dalam suatu perkawinan. Terus yang selanjutnya setelah Prajapati. Nah, Asura Wiwaha, yuk. Arina. Perkawinan dengan cara memberikan kekayaan atau harta benda. Apa contohnya Arsa Wiwaha? Iya, mas kawin. Kalau sekarang sudah era modern, selain cincin apa lagi biasanya? Hah? Iya. Skincare ya, oke. Oke. Kalau raksasa wiwaha? Iya, itu secara paksa membawa lari. Aisyah. Perkawinan dengan cara memaksa
memaksa, mencuri, atau membuat bingung pihak perempuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, ada 8. Akan masuk sekarang ke lembar kerja ya, lembar kerja. Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok. Tolong silakan dibaca dulu ya. Apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang harus kalian siapkan dari materi tadi ya. Satu kelompok satu karya ya. Nama diisi semua dan nomor absen 11D ya. Ya, 11D. Kalian sudah lihat pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga? Nah, infografisnya kalian sudah bisa memilih ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bisa memilih infografisnya ya. Sudah kan? Sudah bisa memilih infografisnya apa yang mau dibuat? Ya, sesuai yang ada di depan. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah sudah dibahas tadi? Ya, silakan sekarang kalian bekerja. Nanti langsung diisi jawaban di sana, di lembar yang sudah Ibu berikan. Itu satu kelompok, itu satu karya. Nanti untuk infografisnya kalian bisa langsung buat dalam selebaran kertas A3 kalian yang sudah disiapkan. Konflik di masyarakat, sering sekali menjadi konflik di masyarakat ya, itu sebenarnya. Keluarga, nanti yang kemarin yang sudah dibahas kan kewajiban anak, kewajiban suami, kewajiban istri. Kayaknya Ibu nggak semua tak bahas, itu lama. Ntar aja istirahat. Ya, swastiastu. Jadi teman-teman semua, yang kami di sini yaitu mempresentasikan LKPD mengenai materi wiwaha atau perkawinan dalam agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidra Ayu Suciati. Perkenalkan nama saya Yasa Made Alicia Andasari, absen 2. Perkenalkan nama saya Pemaris Nanisi, nomor absen 2. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan itu ada 3 pertanyaan dalam LKPD. Yang pertama, apa saja yang menjadi syarat di dalam melaksanakan wiwaha? Jawabannya yaitu perkawinan, syaratnya yaitu perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. Yang kedua, calon pasangan harus sama-sama beragama Hindu. Calon mempelai tidak ada hubungan saudara, tidak memiliki kelainan, dan tidak terlibat dalam suatu perkawinan dan memiliki cukup umur. Itu menjadi syarat dalam perkawinan dalam melaksanakan wiwaha. Pertanyaan yang kedua, apa saja larangan dalam melaksanakan wiwaha? Yang ada 4. Yang pertama, tidak boleh menikah dengan kerabat. Yang kedua, tidak boleh tanpa ada restu orang tua. Yang ketiga, tidak boleh beda kasta tanpa proses penyucian. Yang keempat,
ada pernikahan yang dilakukan dengan paksaan. Yang ketiga, kita membuat infografis tentang sistem perkawinan yang kita pilih yaitu memadi. Jadi dari infografis Menurut hasil diskusi, menurut kami pernikahan ini dilaksanakan atas dasar perjodohan karena dari pengertian yang kami dapat, pernikahan ini didasari tanpa adanya rasa cinta. Oke, meleganggang itu kalau kita istilahkan adalah kawin paksa, kawin lari. Kalau perjodohan itu dipaksa atau tidak? Pasti dipaksa karena tidak atas dasar cinta sama cinta. Kebetulan nih orang tuanya nih muani timpal ya, biasanya kan seringnya bersahabat ya orang tua yang perempuan, tiba-tiba dijodohkan padahal baru tepuk, kebetulan baru ketemu dia, akhirnya dijodohkan sehingga ada rasa suka. Ada kadang-kadang pikiran seperti ini, kadang-kadang nanya begen jalanan begen nganten pasti ada rasa demen. Oh iya ada rasa demen. Seandainya tidak terus-terusan ada rasa demen kan percekcokan yang ada. Nah itulah salah satu dampaknya tadi sudah ada hambatan yang dirasakan adalah itu adalah perkawinan yang selanjutnya itu tidak akan harmonis jika tidak didasari atas suka atau cinta sama cinta. Nah terus misalnya tadi ada juga sedikit itu tadi lurusan sedikit di sini. Kalau melegandang dia itu kan seperti raksasa wiwaha, dia kalau ibaratnya kalau di cerita Ramayana dia itu seperti si Rahwana melarikan Dewi Sinta. Ini ada laki-laki bangopet gati nih bisa ngejok di rumah ini jadi laki kaya nih juga di rumah. Ini salah satu bentuknya bahwa sama halnya seperti dia itu memaksakan kehendak dirinya sendiri. Padahal itu disinggung paksanya teman itu loh. Dulu itu perkawinan itu sering dulu terjadi. Masih zaman-zaman kakek nenek kita atau kumpi-kumpi kita yang terdahulu. Kalau dia tuh sih Thomas Pemalian umum tuh bahkan cewek-ceweknya. Jadi yang piano oke, menarik dan unik banget ya perkawinan dan pernikahan di Bali itu sistem perkawinannya itu kalau kita lihat, kalau kita secara umumnya kita tahu yang namanya yang paling bagus itu adalah dengan cara melamar, dengan cara meminang, ide dan istilahnya bebas itu yang paling tepat dilakukan. Nah di sini dari keempat yang sudah kalian tampilkan tadi dari hasil karya kalian infografis, kalian menjawab syarat-syaratnya dan tujuan daripada wiwaha tersebut sudah sangat terlihat jelas ya antara memadik, ngerorot, nyentak dan juga melegandang. Semua punya versi terbaiknya mereka karena ada dasar tidak suka sama suka, tidak cinta sama cinta. Akhirnya terjadi sebuah perkawinan yang paling ditutupi adalah aib. Terkadang kan melarikan itu kan memaksa. Jadi bebakat jumahnya yang wani, jangan anelone, anelo meskipun si suka, harus tetap dilakukan sebuah perkawinan untuk menyucikan sebuah ikatan perkawinan. Itu alasannya, meskipun terhambat dan sebagainya. Terus yang kedua ada ngerorot, itu kasta, identik dengan kasta. Kalau ngerorot itu pasti sudah turun yang namanya kasta. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu dalam sebuah perkawinan, ketika sudah penyandang turun kasta, dia tidak akan bisa naik kasta. Beda dengan yang nyentak. Kalau nyentak, karena status pusat itu diambil alih oleh perdana, itu yang menjadikan perkawinan itu jauh berbeda. Yang paling bagus di balik itu sistemnya adalah itu upacara yang paling bagus di dalam agama Hindu. Ya, ada pertanyaan? Nah itu hasil evaluasi dari pekerjaan hasil karya kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah ibu simpulkan evaluasi hasil karya kalian itu kita bisa lihat bahwa ciri-ciri keluarga sakinah itu penuh dengan kasih sayang ya. Terus misalnya komunikasi yang efektif, selalu berkomunikasi yang baik. Yang terakhir adalah kerjasama dalam suka dan duka. Tidak hanya pada saat bahagianya saja merasakan kerjasama, akan tetapi pada saat duka atau duka yang mendalam kita rangkul semua keluarga sehingga suka duka keluarga sakinah itu akan ada di dalamnya. Baiklah, dari beberapa refleksi yang ibu sudah sempat baca dari kalian, luar biasa sekali ya. Ternyata materi ini menurut kalian itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan. Salah satunya adalah hubungan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dalam pernikahan itu pasti ada seorang anak, dan kalian menjalani saat ini adalah kewajiban sebagai seorang anak dalam sebuah pernikahan. Dengan salah
hari perkawinan keluarga sakinah tersebut. Nah, kalau misalnya pengertian dan juga materi yang tadi sudah disampaikan, ternyata secara langsung kalian sudah membuktikan bahwa kalian sudah paham mengenai awal pembelajaran yang sudah proses gerhasde yang akan nanti dilalui ataupun sebagai seorang calon suami ataupun calon istri nanti, ya. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hasil refleksi nanti ibu baca, sisanya ibu baca dan periksa. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, oke. Ada sedikit motivasi untuk kalian bahwa ketika ibu mengajarkan materi wiwahe atau istilahnya keluarga sakinah, membangun keluarga sakinah, itu adalah rambu-rambu atau istilahnya awal proses sebelum kita membina atau membangun rumah tangga. Artinya apa? Sing mesti maksud ibu mesti ngajain wiwahe udah di pengantin. Bukan itu maksudnya ya. Ini adalah suatu proses kita bagaimana nanti bisa punya yang namanya skill atau kemampuan kita ke depannya agar bisa terus belajar untuk berproses ya dalam sebuah kehidupan. Nah, itu saja dari ibu. Untuk pelajaran selanjutnya, karena membangun keluarga sakinah ini sudah sudah selesai, kita selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pahala seorang anak dan juga kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam keluarga sakinah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan ada tulis lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, jika tidak ada pertanyaan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini luar biasa bagi ibu dan juga kalian yang sudah antusias. Terima kasih. Mari kita bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Silakan diakhiri. Pada asalnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mengambil sikap pengistiqaran. Berdoa mulai. Selesai. Terang perang santi.